Sembahlah Allah, turut dan patuhlah kepada Allah yang memerintahkan kepada semua orang untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah memanggil setiap orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut dan takwa, dan jangan kalian mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Takwa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, melaksanakan itu semua dengan pengagungan, penghormatan, ta'zim dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan perintah Allah. Bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah kalau kita tidak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah? Bagaimana kita bisa menjauhi larangan Allah kalau kita tidak tahu apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala? Untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, cari tahu apa larangan yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Allah memerintahkan kita dengan banyak perintah, melarang kita dengan banyak larangan. Cari tahu. Kita hambanya Allah, cari tahu Allah majikan kita, kita pelayannya Allah, kita budaknya Allah. Cari tahu majikan kita memberikan instruksi apa kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan instruksi kita, ditempatkan di dunia, difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan instruksi yang ada di dalam Al-Qur'an. Instruksi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma sekedar Allah Ta'ala turunkan surat terus ditinggal, tidak, tapi Allah Ta'ala bawakan surat tersebut melalui makhluk yang paling agung, yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling disayang, yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin sekalian Nabi dan Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, beliau habiskan setiap nafasnya untuk mengajarkan kepada kita, memberitahu kepada kita surat-surat dari Allah, perintah dari Allah, dan bagaimana bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan SOP-nya, bagaimana cara melaksanakan takwa tersebut. Sebab Nabi menyatakan di dalam hadis, bahkan dalam perintah sholat dulu, bukan cuma sekedar sholat kalian, tidak, tapi sholat dulu, karena orang itu pun sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Sehingga di awal-awal perintah sholat Nabi Muhammad SAW, beliau ada sebuah panggung kecil di dalam masjidnya Rasulullah SAW, sehingga panggung, bukan panggung atau sebuah anak tangga itu, apabila Nabi sholat, maka Rasulullah sholat di atas panggung kecil tersebut, dilihat oleh semua orang dan terdengar oleh semua orang apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Bagaimana Rasulullah hukumnya, bagaimana Rasulullah iktidalnya, dan ketika Rasulullah sujud, Rasulullah turun dari panggung kecil tersebut sebab tidak kuat untuk sujud. Beliau turun begitu, dan sujudnya di bawah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aytumuni usolli." Salat kalian seperti kalian melihat aku sholat. Ada beberapa sahabat, dia sholat. Ketika dia selesai sholat, datang mendekat kepada Nabi Muhammad. Nabi berkata kepada sholat fa innaka lam tusalli. Sholat sana, kamu masih belum sholat. Dia sudah sholat, tapi dianggap belum sholat sebab tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Dia ulang sholatnya lagi, sholat yang tanpa tumanina. Kemudian dia balik lagi, terus Nabi ucapkan ucapan yang sama, sholat ini faedah karena sholat sana, kamu masih belum sholat. Hingga 3 kali, sholat ini faedah karena sholat. Baru dia berkata, alimni ya Rasulullah, ajarkan kepada ya Rasulullah, diajarkan kalau kamu sholat, saat kamu berdiri takbir, baca surah Al-Fatihah, kemudian kamu ruku, tumanina dalam ruku, i'tidal, tumanina dalam i'tidal,
sujud, tumanina dalam sujud, duduk, tumanina dalam duduk antara dua sujud, begitu sujud lagi dengan tumanina. Kemudian lakukan seperti itu di dalam setiap rakaat, diajarkan sedemikian rupa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ibadat haji, Rasulullah menyatakan, "Khudhu anni manasikakum," ambil dari saya cara kalian beribadah, bukan ngarang-ngarang sendiri, bukan ikut-ikutan tanpa keilmuan. Tetapi masyarakat seperti itu, tetapi di kompleks saya semuanya ya begitu. Tetapi orang-orang melakukan seperti ini dan itu. Kita tidak diperintahkan khudhu anin nas, ambil dari manusia, tidak. Sallu kama ra'aytumun nas, salat seperti kalian lihat salat orang-orang, tidak. Tapi kita diperintahkan sallu kama ra'aytumun, kalian salat seperti kalian melihat aku salat. Begitu juga ambil dari anni an Rasulillah, ambil dari itu cara kalian beribadah, melakukan manasik haji, ambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amalan wa tidak baru tiap orang beramal dengan dasar ilmu, amalnya ditolak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun seolah-olah niatnya baik. Niatul baru wal amalu bi ghairi ilmi sunnatil la tuqbalu. Niat yang bagus, ucapan yang bagus, begitu juga gerakan dan perbuatan yang bagus, amalan yang bagus. Kalau tidak sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, tidak diterima. Seperti ucapan Nabi kepada orang tadi, sholatlah kamu masih belum sholat. Jangan sampai ucapan ini disampaikan kepada kita saat kita masuk dalam kubur. Mana sholat kamu masih belum sholat. Oh, saya tak pernah ninggalin sholat, umur saya 50 tahun, bilang saya kamu hutang sholat 50 tahun, tak tahu semuanya. Kenapa? Fatihahnya begitu, Fatihahnya salah, tasyahudnya salah, wudhunya salah, nutup auratnya salah, syarat-syarat sholatnya salah. Kita kalau masuk kubur ijazah kita tidak ada manfaat, tidak ada gunanya. Tidak peduli apa jabatan kita di kantor, tidak peduli apa status kita di masyarakat, tidak peduli penghormatan orang kepada kita. Kalau kita masuk kubur semuanya itu tidak berlaku. Kita yang ditanya besok ketika masuk dalam kubur, sholat kita, ibadat kita, amalan kita. Karena itu jangan sampai di dalam kubur tahu kita nanti kita hutang sholat 50 tahun, kita hutang puasa 50 tahun. Jangan sampai tahu-tahu zakat kita nggak sah, infak kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dikatakan kamu masih belum sholat, kamu masih belum zakat, kamu masih belum puasa, kamu masih belum haji. Beriyadillah min dzalik. Belajar tuntut ilmu. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan la hasada illa fitnatain. Tidak ada istilah kepingin akan sesuatu, obsesi akan suatu hal, kecuali obsesi terhadap dua perkara. Kalau kamu terobsesi pada sesuatu, ingin menjadi seseorang, ya jadilah dua hal ini atau salah satu. Apa? Rajulun atahu Allahul ilm. Seseorang yang diberikan ilmu, maka dia pakai ilmu tersebut, dia amalkan dan dia ajarkan ilmu tersebut siang dan malam. Dan yang kedua, rajulun atahu Allahu malan. Orang yang diberikan harta oleh Allah dan dia gunakan hartanya yunfik ala halakatihi fil haq, kata Rasulullah, dia habiskan hartanya di jalan Allah dalam kebaikan. Maka orang yang tersebut adalah, kalau seseorang mau menjadi seseorang, ya orang yang macam ini. Kemudian juga Nabi mengatakan bahwasanya adalah orang, dia punya tetangga, orang berilmu, dia punya tetangganya bilang, kalau saya diberikan ilmu seperti fulan mendapatkan ilmu, maka saya akan beramal seperti amalannya fulan. Maka dia dan ulama tersebut sama pahalanya. Ada lagi seorang yang hartawan yang berinfak hartanya di jalan Allah. Dia punya tetangganya berkata, seandainya saya diberikan harta seperti fulan diberikan harta, maka saya akan berinfak melakukan amalan yang sama seperti dia. Maka Nabi mengatakan, fahum asawal fil ajr, mereka sama di dalam pahala mereka. Apalagi ada alal khair wa fa'ilih, orang yang menunjukkan kepada kebaikan sama seperti pelaku.
dalam Sahih Al-Bukhari Nabi Muhammad cerita kepada kita, ada satu orang dari Bani Israel, dia melewati suatu kampung di mana kampung tersebut sedang krisis ekonomi, orang kelaparan, menderita kemarau panjang, hingga orang yang lewat di kampung tersebut, orang ini dia tidak bisa melakukan apa-apa karena dia tidak punya harta untuk berinfak. Maka ketika keluar lewat dari kampung tersebut, musafir ini dia melihat gundukan tanah di luar desa, di luar kampung, bukit kecil. Maka dalam hati dia bilang, andaikan bukit kecil ini adalah roti dan menjadi milik aku. Dan andaikan bukit kecil ini adalah kumpulan roti, tumpukan roti, makanan, dan menjadi milik aku, niscaya akan aku infakkan semuanya buat penduduk desa yang sedang kelaparan dan krisis tersebut. Dia berjalan sekian jam, katanya di depan ada seseorang yang menghadap, sebab dia musafir. Maka orang yang menghadap tersebut berkata, kamu adalah fulan? Iya. Dari mana kamu kenal kepada saya? Aku adalah nabi di zaman ini. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada engkau. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada aku? Maka Allah mengatakan sedekahmu sudah diterima oleh Allah. Padahal ini cuma berangan-angan, tetapi diterima sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ibad, sekalian hamba Allah, hari ini hari agung, hari mulia. Dan di hari agung dan hari mulia ini adalah hari ke-10 dari 10 hari yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala min ayyamil ashr wal lail wal fajri wal layalin ashr. Demi fajar dan malam-malam yang 10 ini adalah penutupnya. Hari yang 10 Yaumun Nahar. Dan ini adalah hari yang teramat agung ketika dikatakan wal fajr. Ulama bilang itu adalah fajar di hari Yaumun Nahar, 10 Dzulhijjah ini. Dan perintah sholat Id di hari Dzulhijjah, di hari Idul Adha ini, satu-satunya sholat Id yang diperintahkan di dalam Al-Quran, adalah Idul Adha. Idul Fitri ada perintahnya dari Nabi Muhammad, tetapi yang disebut di dalam Al-Quran Idul Adha. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salat untuk Tuhanmu, wanhar. Setelah salat sembelih. Salat terus sembelih. Salat apa yang setelah sembelih? Ya salat Idul Adha. Perintahnya di dalam Al-Quran, dan disuruh setelahnya menyembelih hewan kurban. Sebab hewan kurban tidak sah untuk disembelih melainkan setelah salat Idul Adha. Setelah berlalu waktu salat Idul Adha, artinya ketika masuk waktu salat, berlalu masa untuk seseorang melaksanakan salat Idul Adha, maka barulah dia boleh melaksanakan memotong hewan kurban. Yang memotong hewan kurban sebelum dilaksanakannya salat Idul Adha, maka tidak sah. Itu seperti dia motong buat diri sendiri, bukan motong untuk udhiyah dan sebagai kurban. Nah karenanya itu, washolli li rabbika wanhar. Di hari yang paling afdal, amal ibadah apa yang paling afdal? Nabi menyebutkan di dalam hadis bahwasanya amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan di hari Idul Adha adalah iradatul dam, menumpahkan, menyembelih hewan kurban, memotong hewan kurban. Itu adalah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang kalau dia punya harta, kemudian dia nggak mau berkorban, duit ada, harta ada, berkecukupan, berlebihan, punya harta bahkan berlebihan untuk beli hewan kurban, tapi dia nggak berkorban, dan dia kalau yang berkorban dengan sajidah. Jangan dekat-dekat sama masjidnya kita dan seperti itu. Kata Rasulullah SAW, kita baru disuruh potong kambing atau sapi atau unta, belum disuruh potong anak seperti Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, memotong anaknya. Beliau orang yang gemar berderma, gemar berinfak. Tahu-tahu beliau bilang,
bahwasanya untuk Allah aku menghamba dalam anak pengabdian kepada Allah. Andaikan jangan kita ambil, jangan lagi hewan ternak untuk disembelih. Seandainya saya diperintahkan buat menyembelih anak saya, Allah yang suruh, saya nolak. Subhanallah, Allah Ta'ala menunjukkan kepada umat sudut kesungguhan Nabi Ibrahim di dalam hubungannya kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada Nabi Ibrahim sebenarnya dalam sebuah mimpi yang dilihat oleh Nabi Ibrahim, dan mimpinya para nabi-nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah Nabi Ibrahim berkata kepada putra beliau, "Ya bunai, inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara." Wahai anakku, aku melihat di dalam tidurku, dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Dan mimpinya para nabi-nabi adalah wahyu. Maka apa respon anak tersebut? Nabi Ibrahim bilang, "Fanzur madza tara." Coba menurut kamu apa yang harus aku lakukan? Bukan Nabi Ibrahim ragu di dalam menjalankan perintah Allah. Beliau tidak ragu dalam menjalankan perintah Allah. Dan beliau dalam menjalankan perintah Allah tidak menunggu pendapat anak, pendapat istri. Dalam menjalankan perintah Allah tidak menunggu pendapat anak, pendapat istri. Mau berinfak, mau melakukan amalan apapun, jangan nunggu pendapat orang. Tapi kenapa Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya untuk melihat apakah anaknya sejalan dengan beliau, sepemikiran dengan beliau? Ternyata putra beliau Nabi Ismail dengan spontan mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahku, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Maka saya boleh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fadainahu bi dzikrin 'adzim. Kami gantikan sembelihannya dengan sembelihan yang besar. Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk membalak pisaunya Nabi Ibrahim yang menempel di lehernya Sayyidina Ismail, sehingga datang malaikat Jibril menggantikan dengan kurban yang lain, dengan seekor kambing yang dinamakan oleh Allah Ta'ala dzikrin 'adzim, penyembelihan yang besar. Apa yang disembelih? Kambing. Kambingnya siapa? Kambing yang dulu diterima dari anak Adam ketika mereka berinfak berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadluhu bila min ahadihima, diterima dari salah seorang mereka, dan yang diterima disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datang ribuan tahun kemudian datang Nabi Ibrahim menyembelih putra Nabi Ismail, diganti Nabi Ismail tersebut dengan kambing tersebut. Subhanallah, disimpan dari Tuhan Allah pada bahwa wa fadainahu bi dzikrin 'adzim. Nah, karenanya itu kesungguhan di dalam hubungan seseorang kepada Allah akan menggantikan orang tersebut dengan amalan yang besar. Digantikan oleh Allah Ta'ala, mau itu sembelihan, mau itu sedekah, mau itu infak, mau itu salat, mau itu ibadat. Bersungguh-sungguhlah di dalam menjalin hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih tersisa hari ini Idul Adha, dan besok hari tasyrik pertama 11, hari tasyrik kedua 12, hari tasyrik ketiga 13. Jadi yang mau berkorban masih ada waktunya, masih ada momennya. Belum tentu tahun depan kita ketemu udhiyah, belum tentu tahun depan kita ketemu kurban lagi. Mungkin yang kita punya sekarang ini, terus nggak bakalan jadi miskin. Harta yang diinfakkan di jalan Allah nggak bikin orang jadi bangkrut, nggak bikin orang jadi miskin, nggak mengurangi rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya kelebihan harta tersebut, jangan ragu untuk terus infak. Nabi bilang, layak musulman dan sedekah, gak bakal habis, gak bakalan berkurang harta yang disedekahkan. Bagi zakat, justru bertambah. Dalam hadis bahwasanya nafaqatul hajj, nafaqah yang diinfakkan untuk haji, itu nafaqah fi sabilillah, yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuluh-puluh kali lipat. Dan begitu juga nafkah yang kita infakkan untuk udhiyah digantikan oleh Allah. Nafkah yang kita infakkan untuk berbagi kepada anak yatim, fakir miskin, itu pun juga digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari adalah hari jamuannya Allah untuk muslimin dengan dibagi-bagikan hewan kurban tersebut. Jamuan Allah untuk muslimin. Loh, memang nggak boleh dibagi?
udhiyah tersebut kepada non muslim? Nggak boleh. Toleransi bukan begitu syaratnya. Hewan kurban, begitu juga zakat, peruntukannya hanya untuk muslimin yang memenuhi syarat. Bahkan muslim dalam zakat tidak semua muslim berhak menerima zakat, hanya muslim-muslim tertentu saja. Asnaful zamaniyah dari 8 kelompok tersebut. Begitu juga dalam hewan kurban, karena kurban tersebut untuk Allah, Allah yang atur ke siapa dibagikannya. Digiringkan oleh Allah Ta'ala jamuan untuk muslimin. Tetapi seandainya udhiyah tersebut nada, maka hanya muslimin yang fakir miskin yang berhak. Yang non fakir miskin tidak berhak kalau seandainya itu nada. Tapi kalau itu bukan nada, maka boleh memakannya. Dan disunahkan untuk memakan juga sebagian daripada hewan kurban yang dia kurbankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus toleransi kemana? Perhatian kepada orang-orang non-muslim bagaimana? Punya duit, beli daging macam sekilo, 2 kilo, atau beli apapun, berbagi kepada mereka, berbagi kebahagiaan kepada mereka. Tapi peruntukan hewan kurban hanya untuk muslim. Tapi kalau lebih milik kita, udah kita masak, kita makan, saya mau kasih orang, ya bebas. Kamu mau kasih muslim, non-muslim, bebas. Tetapi dalam bentuk hewan kurban, udhiyah yang sudah disembelih, begitu kemudian kita bagikan ini udhiyah untuk engkau, hanya muslim yang pernah menerima. Adapun menjamu, boleh kita jamu kepada siapapun. Sebagaimana Nabi Ibrahim menjamu semua orang, yang muslim, yang non-muslim. Kemudian ada satu orang non-muslim datang kepada Nabi Ibrahim, jamu saya. Nabi Ibrahim bilang dengan syarat, kamu ikut agama saya. Maka dia menolak. Tahu-tahu Allah Ta'ala tegur Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, selama ini orang tersebut kafirnya kepada saya, gak pernah saya putus rezekinya. Baru hari ini saya wakilkan rezekinya melewati engkau, maka kau udah ajukan syarat ini dan itu. Kata Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim tatkala selesai merenovasi Ka'bah bersama Nabi Ismail, maka Allah Ta'ala kata, "Kayaknya ya Ibrahim, lumah taj'alha fi batni jami' khairan min bina'i Ka'bah." Wahai Ibrahim, satu suap makanan engkau masukkan ke dalam perut orang yang kelaparan, itu pahalanya lebih besar di sisiku daripada membangun Ka'bah. Kita membangun Ka'bah, di sini ada urunan dan donasi buat membangun Ka'bah, buat renovasi Ka'bah, mungkin buat ngecat Ka'bah atau urunan semen buat Ka'bah, nggak ada. Kalau kita punya duit miliaran, triliunan, nggak bisa kita main begitu aja terhadap Ka'bah. Akan tetapi ada yang lebih baik daripada itu semua. Bukan lagi cuma nyumbang satu semen buat Ka'bah, lebih baik daripada membangun Ka'bah full dia bangun. Ada sesuatu makanan kita berikan kepada orang yang sedang kelaparan. Masya Allah, Allah Ta'ala yaqul wa biqawlihi yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum